Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada subuh yang ke-26 di bulan yang mulia ini kembali kita bersama-sama hadir melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa pula mari kita menyampaikan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebagai uswatun hasanah, contoh panutan terbaik dalam kehidupan kita. Semoga kita semuanya bisa mengikuti, meneladani Nabi kita Muhammad SAW hingga akhir hayat kita. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jadi pada subuh hari ini tentu kita memperoleh banyak kemuliaan, banyak keutamaan. Di antaranya tentu adalah kita bisa salat subuh berjamaah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang salat subuh berjamaah, man shalla subha fi jama'atin faka'anna ma shallal laila kullahu, maka dicatat dia seperti salat malam sepanjang malam. Itu keutamaan salat subuh berjamaah, termasuk keutamaan salat isya berjamaah. Makanya Nabi mengatakan yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Nabi juga mengatakan bahwa seandainya manusia mengetahui keutamaan salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, maka manusia pasti akan menghadirinya, mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Artinya kalau hanya hujan-hujan gerimis, ya, hujan-hujan deras sedikit, mungkin masih bisa kita pakai payung dan lain sebagainya. Itu salat subuh berjamaah. Salat qabliyah subuh juga kita punya keutamaan. Kata Nabi SAW, man shalla, siapa yang raka'atal fajr, siapa yang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka khairum minat dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan satu kali salat qabliyah subuh, tapi ini bisa kita lakukan setiap hari semampu dan sekuat kita. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada subuh hari ini kita kembali tentu bersama-sama. Saya tampil berdiri di sini tentu bukan karena yang berdiri di depan itu lebih baik daripada yang mendengarkan. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah. Jadi memang agama itu adalah nasihat. Karena agama adalah nasihat, maka kita diperintahkan untuk saling menasihati dan saling mengingatkan. Makanya Allah mengatakan ada 3 orang itu, 3 golongan, 3 keadaan yang tidak akan merugi nanti hidupnya di dunia. Yaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu pasti dia beruntung. Ya, maka orang kafir itu pasti rugi. Karena diberikan usia umur, dihidupkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita.
tapi mereka memilih hidup kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman, maka mereka rugi. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak rugi kata Allah Subhanahu wa taala, wa amilus sholihat, orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya menjauhi segala keburukan-keburukan. Jadi orang yang senantiasa beramal soleh, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan beruntung. Karena dia habis waktunya, habis umurnya, tapi diisi dengan amal soleh. Ya, 60 tahun umurnya diisi dengan amal soleh. Karena ada orang juga dikasih umur sama 60 tahun, tapi lebih banyak diisi dengan amal salah, maka dia rugi kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang tidak rugi kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inilah yang dilakukan setiap subuh, ada kultum subuh. Itulah yang dilakukan setiap malam, ada ceramah tarawih. Ini difasilitasi oleh panitia, oleh pengurus masjid dan jamaah semuanya. Menghadirkan para ustadz, para muballigh, itu berpahala. Karena lewat fasilitas yang diberikan oleh pengurus masjid, maka kita bisa hadir, saling menasihati, saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini keadaan yang ketiga yang menyebabkan kita tidak rugi kata Allah Subhanahu wa taala. Di samping aman wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati kepada yang hak, kebenaran, dan menasihati kepada kesabaran. Mengapa? Karena kita ini manusia, memang sifatnya manusia itu adalah sering lupa, khilaf, semangatnya turun, ya, rendah semangatnya dan lain sebagainya, imannya turun. Maka dengan nasihat, dengan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, maka kita bisa semangat lagi, kita bisa termotivasi lagi, kita bangkit lagi untuk melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, itu mungkin sudah sering disampaikan dan kita sudah hafal. Ayat ini adalah pemberi motivasi kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, seseorang, sampai dia sendiri yang mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Maka yang menjadikan diri kita baik, yang menjadikan diri kita beriman, meningkat keimanan kita, tinggi keimanan kita, yang menjadikan kita mengerjakan amal soleh, tinggi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena kita sendiri yang memotivasi diri kita, yang mendorong diri kita, yang memperbaiki diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai dia sendiri yang mengubah keadaan yang ada pada dirinya. Sehingga usaha, perjuangan itu dibutuhkan di dalam diri kita. Makanya coba kita lihat, tidak ada orang yang meraih piala kejuaraan kecuali adalah orang yang pertama tentunya dia ikut perlombaan. Yang kedua, sebelum ikut perlombaan, dia ikut latihan. Dia bekerja keras setiap saat. Dia melatih dirinya sampai dia menjadi betul-betul ahli, menjadi betul-betul lincah. Tidak ada pelari atletik yang hebat, melainkan dia berlatih, dia mengolah keadaan dirinya. Tidak ada pemain sepak bola yang juara kecuali dia melatih diri. Ya. Jadi apapun tujuan yang kita inginkan, itu tidak ada perubahan yang bisa kita peroleh yang lebih baik kecuali kita membiasakan diri kita itu. Ya, makanya sering kita mendengarkan istilah ala bisa karena biasa. Ya. Jadi kita ini sering ringan kaki kita melangkah untuk sholat subuh berjamaah di sini
Ini karena kita sudah latih, sudah berkali-kali, sudah berhari-hari. Tapi coba orang yang tidak pernah melatih dirinya untuk melangkahkan kakinya datang ke masjid, sangat batalana. Ya, jadi sangat berat kita akan datang ke masjid ini. Iya. Begitulah Bapak Ibu rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita. Jadi kalau ingin kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang bertakwa, maka tentu orang yang bersungguh-sungguhlah di dalam Ramadan ini yang bisa memperoleh itu. Bapak Ibu rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan puasa kita, dengan sholat malam kita, dengan kebiasaan kita membaca Al-Quran, kebiasaan kita bersedekah, berinfak selama bulan Ramadan, kebiasaan kita berzikir, berdoa. Karena ini kita ulang-ulang, kita latih diri kita biasakan diri kita selama di dalam bulan Ramadan ini, maka kita keluar dari bulan Ramadan tentu menjadi pemain-pemain yang mahir, menjadi orang-orang yang mahir di dalam melaksanakan ibadah-ibadah tadi, ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang hebat yang bisa menjauhi apa yang dilarang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan diwajibkan berpuasa, dihadirkan bulan Ramadan ini agar kita keluar dari bulan Ramadan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyelesaikan puasa kita, menyelesaikan qiyamul lail kita, menyelesaikan bacaan Quran kita sampai khatam, dan kita meringankan tangan kita ini untuk senantiasa berinfak, peduli kepada orang lain. Bapak Ibu rahmati dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi pemenang. Karena yang mengubah diri kita lebih baik bukanlah siapa-siapa, tapi kita sendiri yang melatih, memahirkan diri kita sampai menjadi orang yang terbaik dan layak mendapatkan piala kejuaraan nanti insyaallah, baik di dunia terlebih lagi di hari kemudian kelak insyaallah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.